Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Izzah dari HTN 3, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang sejarah perkembangan hukum Islam pada masa Imam Mazhab. Baik, langsung saja kita bahas pada poin A, yakni periode pembentukan mazhab dan pembukuan hadis. Fase perkembangan hukum Islam pada masa Imam Mazhab ini dikenal dalam sejarah hukum Islam sebagai fase atau zaman keemasan. Faktor yang mendorong perkembangan hukum Islam pada era ini adalah A. Banyaknya mawali masuk Islam. B. Berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan. C. Adanya upaya umat Islam untuk melestarikan Al-Quran. Sumber-sumber hukum Islam pada periode pembukuan ini ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Ijtihad. Pada poin B kita masuk pada pengertian mazhab. Menurut bahasa Arab, mazhab berasal dari sigoh masdar mimi atau kata sifat dan isim makam atau kata yang menunjukkan keterangan tempat. Dari akar kata fi'il madi, dhahaba, yang bermakna pergi. Jadi, mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan, at-thoriq. Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan, yakni 1. Menurut Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah qawaid dan landasan atau usul yang mendasari pendapat tersebut yang saling terkait antara satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, menurut Ahmad Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Nah, dari beberapa istilah di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Mazhab sendiri mencakup 1. Sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid. 2. Usul fikih yang menjadi jalan atau thoriq yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci. Nah, dengan demikian, kendatipun mazhab itu manifestasinya berupa hukum-hukum syariat atau fikih yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci. Di sini harus dipahami bahwa mazhab itu sesungguhnya juga mencakup usul fiqh yang menjadi metode penggalian atau thariqahul istinbat untuk melahirkan hukum-hukum tersebut. Artinya, jika kita mengatakan mazhab Syafi'i, itu artinya adalah fikih dan usul fikih menurut Imam Syafi'i. Untuk poin selanjutnya yaitu latar belakang munculnya mazhab. Lahirnya berbagai aliran atau mazhab dalam ilmu fikih dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Perbedaan pemahaman atau pengertian tentang lafadz nas. 2. Perbedaan dalam masalah hadis. 3. Perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lugawiyah nas. 4. Perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan atau ta'rud al-adillah. 5. Perbedaan tentang qiyas. 6. Perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum. 7. Perbedaan dalam pemahaman illat hukum. 8. Perbedaan dalam masalah nasakh. Oke, selanjutnya yang kita bahas yaitu sejarah perkembangan mazhab. 1. Periode pertumbuhan, yakni pada abad ke-0 sampai 1 Hijriah. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu mazhab pada Rasulullah. Pada periode ini mazhab hanyalah sebuah pendapat atau ijtihad para sahabat dalam memahami sebuah kasus. Lalu sahabat melaporkan kepada Rasul akan kasus tersebut sehingga Rasulullah langsung memutuskan kasus tersebut apakah salah satu yang benar atau keduanya benar.
Mazhab secara sistematis belum terbentuk, hanya berbentuk pendapat-pendapat para sahabat dan ijtihad-ijtihadnya yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Yang kedua, yaitu mazhab pada masa sahabat. Mazhab fikih pada sejak zaman sahabat mulai tumbuh seiring dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Karena ketika di zaman Rasulullah, para sahabat menemukan sebuah masalah. Akan tetapi, setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat masing-masing memiliki pendapatnya. Ketiga yaitu pada masa tabi'in. Di masa tabi'in kita juga mengenal istilah fuqaha al-Madinah. Untuk periode selanjutnya yakni periode pembentukan, terjadi pada abad kedua sampai 3 Hijriah. Pada abad ini lahirlah 4 imam besar yang sampai saat ini menjadi imam untuk seluruh umat muslim di dunia. Mazhab Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah al-Nu'man bin Thabit bin Zuta al-Kufi lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus. Karena sejak kecil, beliau juga dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. B. Mazhab Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik atau Imam Maliki dilahirkan di Madinah Al-Munawwaroh, sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafi dalam kitabnya Tobaqat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 Hijriah. Ibnu Holikon dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 Hijriah. Sedangkan Imam Al-Zahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 Hijriah. Ia menyusun kitab Al-Mutawatta dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi, 158 Hijriah. Selama hidup, beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. D. Mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang sangat besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Untuk selanjutnya yaitu periode kemasan, terjadi pada abad ke-3 sampai 9 Hijriah. Pada periode ini muncullah ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke mazhab tertentu, diantaranya dari kalangan Syafi'iyah, seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Muzani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haistami, dan lain-lain. Dari kalangan Hanafiyah seperti Imam Abu Yusuf, Imam Asy-Syaibani, Imam Al-Maruzi, dan lain-lain. Dari kalangan Hanabilah seperti Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, dan lain-lain. Dari kalangan Malikiyah seperti Imam Ibnu Qasim, Imam Syahnun, Imam Ibnu Rusyid, dan lain-lain. Nah, mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama abad ke-3 sampai 9, telah banyak kitab yang membahasnya. Masing-masing menguatkan pendapat imam mazhabnya, walau tak jarang ada sebagian ulama yang berbeda dengan imam mazhabnya. Untuk periode selanjutnya yaitu periode kemunduran, terjadi pada abad ke-10 sampai 13 Hijriah. Pada periode ini, mazhab mengalami kemunduran karena faktor penjajahan di dunia Islam dan tidak kuatnya kekuasaan Muslim pada saat itu di bawah kepemimpinan Daulah Utsmaniyah pada periode akhir. Untuk periode yang terakhir yakni periode kebangkitan,
terjadi pada abad ke-14 sampai sekarang. Pada periode ini, mazhab mengalami kebangkitan kembali, dimulai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang terkenal seperti Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, dan lain-lain. Ada yang masih mengikuti dan selaras dengan metodologi para imam mazhab yang 4. Ada pula yang mulai berusaha keluar dari metodologi para ulama terdahulu karena pertimbangan zaman. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.